Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, apabila kita amati secara seksama dari berbagai saluran informasi tentang acara yang dihadiri oleh 3 anggota Kabinet Prabowo atau Kabinet Merah Putih di Universitas Gadjah Mada Senin malam tanggal 15 Juni 2026 kemarin ini, yakni yang dihadiri oleh Menteri ATR atau Pertanahan Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil di sini, yang bisa jadi inilah pemicu terjadinya kericuhan acara malam ini. Sebelum kita masuk ke poin per poin, saya ingin katakan begini. Acara ini kalau kita perhatikan mirip dengan acara Desa Anies yang dilaksanakan oleh Anies Baswedan selaku seorang capres calon presiden pada Pilpres 2024 kemarin ini, yang berlangsung di berbagai kota di Indonesia. Kita tidak mengatakan bahwa acara yang diadakan oleh ketiga anggota Kabinet Merah Putih ini adalah acara yang dia tiru dari acara Anies Baswedan. Tidak. Cuma kita katakan ini mirip dengan acara yang diadakan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 baru lalu. Kemiripannya antara lain, acara ini sama-sama diadakan dengan cara bebas bertanya audien, bebas mendebat pembicara. Itu kesamaannya kalau kita perhatikan. Dan acara ini diadakan sama-sama mayoritas anak muda, kaum intelektual muda, mahasiswa yang menghadirinya. Sedangkan bedanya dengan acara Desa Anies, acara ini dari sisi penyampaian oleh ketiga narasumber ini, dari sisi wawasan ketiga narasumber ini, dari sisi pengelolaan masa ketiga narasumber ini, harus kita katakan jauh berada di belakang Anies. Sehingga selama acara Desa Anies berlangsung di berbagai kota di Indonesia, tidak ada terjadi letupan apapun sedikit pun. Acaranya berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan audien merasa puas. Sedangkan pada acara yang diadakan 3 orang pejabat negara ini, terjadi kekisruhan di Universitas Gadjah Mada, Jogja, dan sebelum ini juga terjadi ketegangan di tempat lain seperti yang terjadi di Semarang antara Budiman Sujatmiko sebagai narasumber dengan mahasiswa. Dalam acara itu antara Budiman Sujatmiko dengan seorang mahasiswa terjadi adu mulut, saling tunjuk dengan suara keras dan dengan emosi yang tidak terkendali. Sekarang mari kita masuk ke poin per poin yang bisa jadi menjadi pemicu kericuan kemarin itu. Poin pertama, dalam acara ini lama sekali monolognya. Ketiga narasumber ini terkesan memberikan pemaparan sosialisasi yang berisikan semacam kampanye, mengkampanyekan Presiden Prabowo ini kelebihannya. Dan di samping itu mereka juga memperlihatkan kedekatannya dengan Presiden Prabowo. Seperti yang dikemukakan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Dia mengatakan di depan audien bahwa dia sangat dekat dengan Presiden Prabowo ini. Sekitar
5 tahun kalau kita tidak keliru. Dia serumah dengan Prabowo. Jadi dekat sekali. Seperti dosen yang memberikan kuliah kepada mahasiswa. Bayangkan kalau kita tidak keliru sudah hampir 1 jam atau sekitar 55 menit acara berlangsung. Ketiga narasumber ini seperti sedang asik sekali berbicara, mengemukakan kelebihan mereka, mengemukakan kelebihan Prabowo, mengemukakan apa-apa yang telah dikerjakan oleh Prabowo, dan mengemukakan kedekatan mereka dengan Prabowo. Mereka seakan lupa bahwa yang hadir di sana malam itu bukan hanya orang yang dulu pada Pilpres 2024 memilih Prabowo. Lupa mereka bahwa yang hadir malam itu bisa jadi dulu orang yang memilih Anies Baswedan, yang memilih Ganjar Pranowo. Dari penampilan ketiga narasumber ini malam itu, mereka terkesan seperti berada pada satu organisasi partai. Mereka bicara di sana tentang kelebihan partainya, kelebihan ketua partainya, dan kedekatan mereka dengan ketua partai. Seperti itu kelihatannya. Sehingga bisa jadi membosankan, memuakkan bagi orang-orang yang tidak sama pilihannya pada Pilpres baru lalu dengan mereka yang bertiga ini. Mereka ini kelihatannya lupa dengan kritikan yang dilancarkan publik selama ini kepada Prabowo, bahwa Prabowo terkesan di dalam mendudukkan orang-orang di kabinetnya lebih banyak didasari kepada kedekatannya secara pribadi atau karena pertemanannya, bukan karena kompetensi orang itu, bukan karena kualitas orang itu, bukan karena kemampuan orang itu. Mereka yang bertiga ini lupa kelihatannya malam itu, sehingga dia senang sekali mengatakan kedekatannya dengan Prabowo di depan audien malam itu. Sehingga bisa jadi audien malam itu berkesimpulan benar rupanya apa yang menjadi isu selama ini di tengah-tengah publik, bahwa Presiden Prabowo menempatkan orang-orang di kabinetnya bukan didasari kompetensi orang itu, tetapi lebih didasarinya kepada pertemanannya dengan orang itu. Sehingga ahli hama dan serangga memimpin Badan Gizi Nasional yang sekarang terbongkar korupsinya 1 miliar satu hari. Dan kendati pun telah terbukti bahwa si ahli serangga ini diduga melakukan korupsi sedemikian besar, penggantinya bukan juga dari ahli gizi, tetapi dari ahli media, Nani Esdeyang. Tentu lagi-lagi publik akan mengatakan penempatan si ahli media ini sebagai kepala Badan Gizi Nasional sekarang juga kemungkinan besar didasari oleh pertemanan, bukan kompetensi. Poin berikutnya, narasumber dalam kesempatan ini terkesan menyindir-nyindir tokoh lain yang pernah menjadi rivalnya Prabowo pada Pilpres 2024. Dia menyindir Anies dan Ganjar Pranowo. Tentu ketika Nusron Wahid menyebut alumni dari Universitas Gadjah Mada ini, dia menyebut nama Anies dan Ganjar Pranowo yang dia teman-temannya kalahkan pada Pilpres kemarin. Bagi audien yang malam itu, mungkin dia dulu memilih Anies atau memilih Ganjar. Ini tentu membuat mereka tersinggung tadinya. Bahkan mungkin ada yang bertanya, apakah benar mereka ini mengalahkan Anies dan Ganjar secara fair? Apakah mengalahkan dengan cara curang? Sebab ketika Pilpres 2024 kemarin ini,
isu kecurangan itu sangat bergejolak di tengah-tengah publik. Jadi lagi-lagi kelihatannya narasumber ini lupa bahwa malam itu yang hadir tidak bisa dipastikan hanya orang yang pro mereka saja. Hanya orang yang satu pilihan dengan mereka saja. Mereka lupa bahwa yang hadir malam itu bisa jadi orang yang dulu memilih Anies, orang yang dulu memilih Ganjar. Mengingat acara ini diadakan di kampus Universitas Gadjah Mada, di tengah-tengah orang-orang intelektual yang kritis, kalaulah malam itu sampai pada acara tanya jawab, bukan tidak mungkin kursi akan melayang ke atas panggung, ke tempat mereka yang bertiga ini bicara. Sebab dia menyebut nama Anies dan Ganjar itu, kalau tidak bisa kita katakan seperti menyombongkan diri, setidaknya tampak kebanggaan ketika dia bicara menyebut nama Anies dan Ganjar tersebut. Sebagai orang bisa mengalahkan dua capres ini. Mereka lupa bahwa yang hadir pada acara mereka malam ini bukanlah hanya orang yang berasal dari satu pilihan dan bukan pula hanya orang yang berasal dari satu partai saja. Entah karena keenakan berbicara atau merasa paling hebat, entah karena merasa seluruh yang hadir itu adalah masanya Prabowo, entah bagaimana. Yang paling aneh lagi, pada kesempatan acara malam itu juga pembicaraan menyerempet ke Jokowi. Menyebut tentang Jokowi alumni Gadjah Mada atau tidak. Juga menyebut tentang ijazahnya Jokowi. Aneh rasanya malam itu. Itu yang muncul. Sebab kita tahu mereka mengatakan pendukung Prabowo Gibran. Jokowi itu kita tahu adalah ayahnya Gibran. Apakah mereka tidak berpikir Gibran akan tersinggung atau Jokowi akan tersinggung? Dan apakah mereka lupa bahwa malam itu kemungkinan besar hadir juga pendukung Jokowi atau pendukung Gibran? Poin berikutnya atau poin terakhir, mereka malam itu menyebut-nyebut nama mantan ketua BEM Universitas Gadjah Mada yang sangat-sangat populer di Republik ini sekarang ini, Tio Ardianto. Tio Ardianto sekarang ini adalah seorang anak muda yang menggambarkan anak muda kritis, idealis yang berani mengkritik kepimpinan Presiden Prabowo dan kabinetnya, terutama tentang program makan bergizi gratis. Selama ini dia getol sekali mengkritik penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Dan terbukti sekarang ini bahwa kritikannya itu benar. Apa benarnya? Sekarang Kepala Badan Gizi Nasional yang mengelola program makan bergizi gratis, Dadan Hindayana, sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi MBG, makan bergizi gratis. Ketiga narasumber ini seperti orang sedang duduk berdialog atau bercengkrama di kedai kopi, memperbincangkan nama Tio Ardianto. Mohon maaf kalau kita katakan mereka ini bicara dengan nada terkesan menjelek-jelekkan Tio Ardianto. Apakah mereka lupa bahwa malam itu mereka bicara di kampus UGM? Tio Ardianto itu mantan ketua BEM Universitas Gadjah Mada. Artinya kampus itulah kampus tempat pelajarnya Tio. Kalau dia terpilih menjadi ketua BEM di sana, apakah mereka lupa
Lawatio banyak pendukungnya di sana. Dan persis pada menit ke-55 detik ke-35 di saat mereka menyebut-nyebut nama Tio, muncul masa mahasiswa lengkap dengan pengeras suara menuju panggung dan merengsek mendekati ketiga pejabat negara ini. SPPG ini satuan penjilat Prabowo Gibran. Orang-orang ini pergi dari sini. Satuan penjilat Prabowo Gibran. Satuan penjilat Prabowo Gibran. Anda pro demokrasi apa enggak? Anda pro demokrasi atau tidak? Kalau Anda pro demokrasi, ayo kita dialog. Ayo kita dialog. Anda pro demokrasi atau tidak? Hei! Kabinet anjing, kabinet anjing, kabinet anjing, kabinet anjing, Ayo! kabinet anjing, kabinet bangsat, Prabowo anjing, Prabowo bangsat. Revolusi, 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 revolusi. Mulai saat itulah situasi tidak terkendali lagi dan acara terpaksa bubar begitu saja. Yang memprihatinkan kita, gara-gara acara ini muncul pekikan revolusi dan keluar kata-kata yang tidak pantas kita sebutkan di sini tentang Prabowo, tentang Kabinet Merah Putih, tentang MBG. Dengan memakai pengeras suara, mereka malah meneriakkan plesetan tentang kepanjangan SPPG dengan menyebutnya Satuan Penjilat Prabowo Gibran, dan kata-kata kasar kepada Budiman Sujatmiko, kepada Nusron Wahid. Waduh, sulit kita menggambarkannya. Mungkin karena nama Sudaryanto, Wakil Menteri Pertanian, tidak begitu dikenal. Makanya nama yang sering mereka teriakkan malam itu adalah nama Budiman Sujatmiko yang mereka katakan pengkhianat dan Nusron Wahid. Sahabat BN, mungkin ini bisa jadi pelajaran bagi kita dan khususnya bagi Kabinet Merah Putih. Mungkin mereka harus lebih hati-hati lagi ke depan di dalam menyikapi sesuatu hal. Dan lagi-lagi ini memperlihatkan bahwa komunikasi di istana sekarang ini kepada masyarakat amburadul. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.